Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita dalami bab 13 dari sumber yang Anda bagikan, Fortune the Greatest Business Decisions. Judulnya, Boeing Bets Big on the 707. Mungkin Anda kaget ya, Boeing yang kita kenal sekarang itu, dulu sama sekali bukan raja pesawat komersial. Iya, betul sekali. Nah, misi kita kali ini, kita kupas tuntas gimana satu pertaruhan besar, penuh resiko, bisa mengubah nasib Boeing selamanya. Siap kita bongkar? Siap. Ini cerita klasik soal keberanian korporat ya. Bagaimana sebuah perusahaan yang bisa dibilang udah nyaman di zona militernya, berani lompat ke pasar yang benar-benar beda. Bahkan sebelum pasarnya sendiri siap kan? Bener. Ini soal visi yang melampaui ya sekedar laporan kuartalan gitu. Dan kalau kita lihat kondisi saat itu, lompatan ini rasanya makin nekat ya. Maksud saya pasca Perang Dunia Kedua, langit itu kan isinya pesawat baling-baling. Iya, betul. Era propeller. Maskapai besar kayak Pan N itu kan anak emasnya Douglas, DC-3, DC-6, atau mungkin Lockheed. Nah, Boeing di mana posisinya? Boeing, wah mereka sibuknya di lain tempat. Bikin bomber B-52, terus pesawat tanker buat militer, fokusnya di situ. Jadi di pasar sipil mereka nggak terlalu dianggap ya? Bisa dibilang gitu. Dan jangan lupa juga rekam jejak komersial Boeing sebelumnya itu kurang mengkilap lah. Ingat Stratocruiser? Oh iya, yang mewah tapi katanya sulit dioperasikan itu ya? Nah, itu dia. Mewah, tapi secara komersial, ya gitu deh. Jadi hubungan mereka dengan maskapai sipil itu tipis banget. Beda jauh sama Douglas yang udah kayak teman lama buat maskapai. Ditambah lagi maskapai sendiri waktu itu kan ragu ya mau pindah ke jet, teknologinya baru, mahal, terus ada semacam trauma publik juga kan? Betul sekali. Trauma kecelakaan de Havilland Comet Inggris. Itu pesawat jet komersial pertama, tapi ada masalah struktural fatal. Jadi publik dan maskapai itu ya agak takut sama jet. Jadi situasinya benar-benar nggak mendukung ya buat Boeing masuk pasar jet sipil. Sama sekali. Anginnya nggak ke arah sana. Nah, tapi di tengah keraguan ini muncul William Bill Allen, Presiden Boeing pasca perang. Uniknya, dia ini bukan insinyur loh, tapi pengacara. Oh, menarik, seorang pengacara dengan visi teknologi. Iya, dia punya pandangan jauh ke depan. Dia yakin masa depan perjalanan itu ada di kecepatan dan kenyamanan jet. Pasar global yang terus tumbuh itu jauh lebih menjanjikan daripada sekedar pesanan militer yang kadang naik, kadang turun. Lalu, lahirlah keputusan gila itu di tahun 1952. Allen berhasil meyakinkan Dewan Direksi buat keluarin dana awal $16 juta. Yang akhirnya jadi 185 juta dolar. Angka yang kabarnya ya, itu lebih besar dari nilai total perusahaan Boeing waktu itu. Gila nggak? Wow, itu benar-benar mempertaruhkan segalanya ya. Untuk apa? Hanya untuk prototipe Dash 80 cikal bakal 707 itu. Betul. Dan yang bikin semua orang tahan napas, keputusan ini diambil tanpa satupun pesanan dari maskapai. Nol. Nol pesanan. Nol. Ini benar-benar mempertaruhkan seluruh perusahaan pada sebuah visi. Kayak main poker tapi pakai semua aset perusahaan Anda gitu. Risiko finansialnya luar biasa. Benar-benar bertaruh rumah ini istilahnya. Belum lagi risiko pasar yang jelas-jelas belum mau, trauma komet tadi, terus ada Douglas kan? Nah itu dia. Douglas, si raksasa favorit maskapai, juga lagi mengembangkan jet pesaing, DC-8. Jadi Boeing ini posisinya underdog banget. Harus ngejar reputasi, hubungan baik, plus teknologi. Lalu gimana ceritanya mereka bisa menang melawan semua ini? Kok bisa? Ada kombinasi strategi cerdik sama sedikit keberuntungan mungkin ya. Keberuntungan datang dari Angkatan Udara AS. Mereka pesan pesawat tanker KC-135. Yang basisnya dari Dash 80 itu? Tepat, basisnya sama. Nah, pesanan militer ini penting banget. Kasih napas finansial buat Boeing, dan kasih waktu buat mereka terus merayu pasar sivil. Oke, jadi ada bantuan finansial dari militer, tapi gimana soal Douglas DC-8? Katanya sempat lebih unggul ya? Nah, ini momen kunci. Douglas memang sempat di atas angin. Mereka nawarin kabin yang sedikit lebih lebar. Itu penting buat kenyamanan penumpang kan? Iya, ya. Tapi Boeing nggak tinggal diem. Mereka gerak cepat. Desain ulang darurat 707 supaya kabinnya jadi lebih lebar lagi dari DC-8. Oh, mereka balas lebih lebar lagi? Iya, sedikit lebih lebar, tapi cukup buat merebut pesanan krusial pertama dari Pan Am. Itu titik baliknya. Cerdik banget manuvernya.
Tapi kan menjual teknologi baru yang mahal dan sempat menakutkan ini pasti susah ya ke maskapai. Susah banget. Allen sampai merasa tim penjualan regulernya itu kurang gigit, kurang greget gitu. Lalu? Jadi, dia tugasin para VP-nya sendiri. Wakil presiden turun gunung langsung dekati bos-bos maskapai. Pendekatan tingkat tinggi ini jelas beda bobotnya kan? Selain dekati maskapai, saya dengar Boeing juga melakukan sesuatu yang nggak biasa soal pemasaran ya? Benar sekali. Ini juga langkah radikal waktu itu. Untuk produk B2B, business to business, mereka iklan langsung ke calon penumpang. Langsung ke konsumen akhir? Untuk pesawat? Iya. Kampanyenya fokus ke keamanan, kenyamanan, dan yang paling penting, kecepatan. Ada slogan kayak, cuma 7 jam untuk memoles bahasa Perancis Anda. Haha, menarik. Mirip kayak strategi Intel Insight puluhan tahun kemudian, menciptakan permintaan dari bawah, dari publik. Dan hasilnya gimana? Berhasil. Luar biasa. Penerbangan perdana Pan M707 bulan Oktober 1958 itu jadi gerbang era jet. Persepsi publik pelan-pelan berubah. Malah muncul slogan gak resmi itu, "If it ain't Boeing, I ain't going." Wah, sampai segitunya ya? Nah iya, ini benar-benar mengubah Boeing. Dari pemain militer, jadi raksasa dirgantara komersial global. Pemimpin pasar. Transformasi total berarti ya? Iya, industri penerbangan jadi berubah wajah. Perjalanan antar benua jadi jauh lebih cepat, lebih terjangkau, dan 707 jadi ikon budaya juga, jadi Air Force One kan? Betul. Dan kesuksesan 707 ini yang buka jalan buat legenda-legenda lain kayak 747, 737. Ironisnya, beberapa dekade kemudian, Boeing malah mengakuisisi rival beratnya dulu, McDonnell Douglas. Putaran sejarah yang menarik ya. Jadi kalau kita simpulkan dari bab 13 ini, jelas banget ya pertaruhan Boeing di 707 itu contoh keberanian visioner yang langka. Mereka nggak nunggu pasar siap, tapi mereka aktif membentuk pasar itu. Betul, mereka membentuknya berdasarkan keyakinan kuat akan masa depan, meskipun resikonya itu mempertaruhkan eksistensi perusahaan. Benar-benar pertaruhan besar. Nah, pelajaran pentingnya buat Anda yang mendengarkan mungkin soal nilai inovasi radikal ini ya. Iya, kadang terobosan besar itu bukan datang dari nurutin maunya pelanggan saat ini, tapi dari berani mengantisipasi, bahkan menciptakan kebutuhan masa depan. Mirip-miriplah sama yang dilakukan Steve Jobs dengan produk Apple kan? Orang belum tahu butuh iPod atau iPhone sampai produk itu ada. Benar juga. Nah, sebagai penutup, mungkin ini bisa jadi bahan pemikiran buat Anda. Di era sekarang yang serba nuntut hasil cepat, target kuartalan, kira-kira masih ada nggak ya nyali korporat sebesar Boeing dulu yang berani melakukan pertaruhan transformasional kayak gitu tanpa jaminan pasar? Pertanyaan bagus. Dan seberapa penting sebenarnya faktor X atau bantuan tak terduga kayak kontrak tanker militer buat Boeing tadi untuk memungkinkan lahirnya inovasi swasta yang risikonya tinggi banget, sesuatu untuk kita renungkan bersama.